Minum kopi ditemani senja, ngobrol santai bersama kawan. Selamat datang di podium kita, tempat bahas demokrasi dan pemilihan umum penuh wawasan. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah selalu mengikuti podium podcast demokrasi dan pemilihan umum karena suara kita harus didengar. Peran KPU dalam Sosdiklik, ketika kita bicara di luar tahapan, Mbak Ina, mungkin orang mengira bahwa kita nggak ngapa-ngapain ya. Padahal, justru tanggung jawab kita untuk, menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ini diamanatkan secara berkelanjutan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak loh yang menganggap suaranya itu nggak berpengaruh. Nah, ini pripun, Bu? Keputusan publik akan lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok yang aktif. Kalau kita tidak ikut, kita sebenarnya setelah menyerahkan hak kita kepada orang lain. Bisakah dengan satu suara mereka itu bisa benar-benar menentukan hasil? Apa yang kita rasakan sehari-hari itu sebenarnya bagian dari hasil keputusan politik yang sudah kita ikut tentukan. Terima kasih sudah selalu mengikuti podium podcast demokrasi dan pemilihan umum karena suara kita harus didengar. Tentunya melalui kanal YouTube KPU Kabupaten Kulon Progo. Senang rasanya saya Ina, host podium episode kali ini. Kali ini kita akan berbincang mengenai apabila pemilu diibaratkan sebuah pertandingan. Kita ini pemain atau penonton. Nah, tentunya dengan narasumber yang telah hadir di tengah kita, Ibu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kulon Progo, Ibu Aris Zulhasanah atau yang akrab dipanggil Ibu Izur. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Ina. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Mbak Ina. Alhamdulillah. Sudah ngopi berapa kali? Alhamdulillah, baru satu Bu. Hati-hati ya asam lambung. Siap Ibu, terima kasih. Ibu, begini Bu, ibarat Ya. pemilu ini merupakan sebuah pertandingan atau perebutan kekuasaan yang dilegalkan ya. Kita sering mendengar hal itu. Tentunya di dalamnya ada pemain dan juga penonton. Nah, ini menurut Ibu nih, idealnya bagaimana ya Bu? Ya, gini Bu Ina. Ketika tadi Bu Ina menyampaikan bahwa ibarat pemilu ini sebuah pertandingan, tentu ada pemain dan ada penonton. Tergantung sikap kita posisinya mau seperti apa, dan tentu dengan pemilihan sikap itu pasti ada konsekuensinya. Iya. Penonton hanya melihat dari luar. Ketika kita melihat posisinya sebagai penonton, bisa bertepuk tangan, bisa mengkritik, bisa menyampaikan keluh kesah, tapi pada akhirnya penonton tidak bisa turut menentukan jalannya pertandingan. Itu ketika kita memilih sebagai penonton. Berbeda jika kita memposisikan diri sebagai pemain. Pemain itu turun langsung ke lapangan, turut ikut menentukan arah permainan dan hasil akhirnya. Dalam konteks pemilu, kita bisa menggunakan hak pilih, bisa mencari informasi, bisa turut berdiskusi, dan turut menjaga proses demokrasi itu sendiri, Mbak Ina. Apakah hasil akhirnya ini mau diapakan, itu kan karena kita terlibat sebagai pemain, tentu kita bisa melihat konsekuensinya nanti di hasil akhirnya. Dan kalau tadi ketika pilihannya itu mau menjadi penonton atau pemain, tentu ini hak setiap orang, setiap warga negara berhak untuk memposisikan diri. Namun konsekuensinya yaitu tadi,
keputusan tetap akan diambil oleh mereka yang bersedia turun ke lapangan. Oke, jadi pertanyaannya sederhana saja, Mbak Ina, apakah kita hanya ingin jadi penonton dan menerima hasilnya atau ikut bermain dan punya andil dalam menentukan arah bangsa? Oke, artinya hal itu juga kembali ke pribadi Oke. masing-masing ya, Bu, ya. Namun kita lihat di realita partisipasi saat ini, Bu, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak loh yang menganggap suaranya itu nggak berpengaruh. Nah, ini pripun, Bu? Oke, mungkin Mbak Ina pernah dengar juga ketika kita sering sosialisasi ke lapangan ya, milih ramilih podo wae Nggih. gitu kan. Kemudian aku wis tua sing milih sing enom-enom misalnya begitu ketika kita bertemu para lansia. Artinya banyak orang yang merasa bahwa satu suara itu kecil. Padahal pemilu itu adalah akumulasi dari suara-suara yang kecil tadi, Mbak Ina. Justru karena banyak yang berpikir seperti itu, akhirnya partisipasi jadi rendah ataupun turun. Nah, kalau semua orang berpikir suaranya tidak penting, maka yang menentukan hasil justru kelompok kecil yang datang ke TPS. Dan di situ letak titik kritisnya, Mbak Ina. Ketika kita bicara penting dan tidak penting, berarti atau tidak berarti. Iya, harapannya semua bisa mengambil perannya ya, Bu, Oke. ya. Namun kita bisa ini, Bu, kemudian di saat ini ada bukan peribahasa tapi, ungkapan golput. Nah, ini tuh ada, Bu, di masyarakat, kita tidak bisa menutup, mata soal seperti itu. Oke. Golput sendiri ini merupakan, bentuk protes Ya. atau justru bentuk ketidakpedulian ya, Bu? Kalau dari sudut pandang Ibu pripun nggih? Oke. Kalau seringnya kami dengar ketika kita ngomong ke pemilih, terus mereka tidak menggunakan hak pilihnya, mending golput wae begitu. Meskipun itu bagi sebagian orang itu juga hak dari mereka ya. Cuman menurut kacamata saya, golput itu juga bisa dianggap protes, juga bisa dianggap tidak peduli atau apatis. Dan dampaknya itu lebih kepada ketidakikutsertaan dalam menentukan hasil. Akan tapi sistem akan terus berjalan ini Mbak Ina, mau golput atau tidak, sistem tetap berjalan dan hasil tetap harus ada. Jadi daripada tidak memilih ya lebih baik menggunakan hak pilih kita secara kritis daripada hak kita diserahkan pada orang lain yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya golput dapat menjadi bentuk protes atau ketidakpedulian itu tergantung motivasinya Mbak Ina. Namun dalam prakteknya memang ketidakhadiran dalam pemilu itu tidak bisa menghentikan proses berjalannya politik itu sendiri. Keputusan akan tetap dibuat dan masa depan bersama tetap ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi. Oke. Jadi sekali lagi daripada kita tidak menggunakan hak pilih kita, ya mending tetap hadir, gunakan hak pilih dengan secara sadar dan kritis. Gitu. Oke, baik. Artinya ketika tidak ikut memilih, lalu siapa, Bu, yang kemudian menentukan masa depan kita, Bu? Ya, ketika bicara tadi yang berpartisipasi berarti dia yang menentukan masa depan adalah yang datang ke TPS tentunya Mbak Ina. Artinya keputusan publik akan lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok yang aktif. Kalau kita tidak ikut, kita sebenarnya setelah menyerahkan hak kita kepada orang lain. Dan kira-kira apakah kita mau nih apa yang menjadi aspirasi kita justru akan diwakili oleh orang lain? Kan tentu tidak, Mbak Ina. Betul. Iya. Dan artinya setiap keputusan kita mau memilih atau tidak itu berdampak pada hasil keputusan yang berpengaruh kepada nasib masa depan kita sendiri. Oke. Artinya, ketika kita sudah berperan, kemudian menggunakan hak pilih, apakah cukup sudah selesai datang di TPS, kemudian menggunakan hak pilih, Mhm. atau pripun, Bu? Begini Mbak Ina,
bagi kebanyakan orang itu ketika kita masuk bilik suara itu adalah final dari proses tahapan politik itu. Oke. Padahal itu sebenarnya langkah awal. Justru proses awal ketika kita meletakkan hasil pilihan kita di surat suara kita itu adalah titik awal untuk melihat bagaimana calon-calon yang kita pilih itu memperjuangkan nasib-nasib kita. Jadi artinya partisipasi itu tidak hanya ketika di bilik suara saja, akan tapi berkelanjutan. Yakni dengan cara mengawal kebijakan, menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh para wakil kita, pemimpin kita, kemudian ikut andil untuk mengedukasi ke lingkungan ke lingkungan sekitar. Dan artinya bahwa demokrasi itu tidak berhenti di TPS. Oke. Itu titik awal partisipasi yang sesungguhnya. Jadi startnya dari TPS memang iya ya Bu ya, tapi ada kelanjutan yang harus berproses juga. Nah, mungkin masyarakat ini Bu Mhm, perlu diberikan gambaran mhm, secara nyata, dampak nyata dari partisipasi mereka, mhm. pilihan mereka di TPS dengan kehidupan sehari-hari. Nggih. Monggo Ibu. Hubungannya antara pilihan kita di TPS dengan kehidupan sehari-hari sangat erat, Mbak Ina. Tujuan dari pilihan itu apa sih? Kan memilih wakil-wakil kita nih, Iya. memilih pemimpin-pemimpin kita dengan harapan ketika pemimpin itu sudah terpilih, setiap keputusan politik atau kebijakan yang dia sampaikan atau dia putuskan itu nanti memberikan dampak baik terhadap kita sebagai yang memilihnya. Dan tentu, ini sangat berhubungan dekat sekali dengan kehidupan kita. Bisa dimulai dari isu kesehatan misalnya, isu pendidikan, kemudian ada program-program bantuan, kemudian infrastruktur pembangunan. Jadi, apa yang kita rasakan sehari-hari itu sebenarnya bagian dari hasil keputusan politik yang sudah kita ikut tentukan. Dimulai sejak dari TPS itu tadi. Oke. Artinya suara kita tuh sangat berarti Harga. ya, Bu, ya? Iya, Ya, begini, Bu, mhm, mungkin pemahaman ini yang belum, secara merata ditangkap mhm. atau dipahami oleh masing-masing masyarakat, yaitu bisakah dengan satu suara mereka itu bisa benar-benar menentukan hasil? Nah, itu pripun Ibu? Masih di masyarakat kita masih menangkap Mhm, hal-hal seperti itu? iya, seperti yang disampaikan di awal bahwa milih ra milih padha wae begitu tadi kan, Iya. artinya ketika secara langsung mungkin akan terlihat kecil, tapi dalam banyak kasus selisih suara itu sangat tipis, Mbak Ina. Mmm, Satu suara itu adalah bagian dari penentu. Contoh nih, misal ada 100 pemilih ya, oke. kemudian ada 2 calon gitu, A, B begitu. Kemudian, si A mendapatkan 50 suara. Mmm, Kemudian si B mendapatkan sementara ada 48 suara. Kemudian ada satu yang belum atau dua, satu gitu yang belum menyampaikan suaranya. Apakah nanti akan berpindah ke pilihannya ke A atau B, itu kan nanti akan mempengaruhi hasil. Pada akhirnya ketika kita bicara satu suara itu kecil, tapi pengaruhnya besar terhadap menentukan hasil nanti. Begitu. jadi Ibu, harapannya setiap pemilih itu dapat memanfaatkan atau menggunakan hak pilihnya ya, Bu, ya, karena betapa berharganya, Mhm, suara tersebut. Coba ini saya tarik di KPU-nya, Bu, sebagai penyelenggara pemilu. Ini bagaimana peran KPU dalam kemudian menyampaikan sosialisasi, kemudian upaya untuk pendidikan pemilih bagi masyarakat, Bu? baik Mbak Ina. Kalau demokrasi itu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, maka KPU bukan hanya penyelenggara yang menyiapkan jalannya, Oke. tapi juga menjadi pemandu, bahkan sekaligus sebagai obor yang memastikan semua orang tahu arah jalan kemana harus melangkah terkait dengan program sosialisasi pendidikan pemilih dan demokrasi ini.
Peran KPU dalam Sosdiklik, ketika kita bicara di luar tahapan Mbak Ina, mungkin orang mengira bahwa kita nggak ngapa-ngapain ya, padahal, justru tanggung jawab kita untuk, menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ini diamanatkan secara berkelanjutan. Dan ini menjadi penting karena tidak semua masyarakat memiliki akses informasi yang sama tentang pemilu. Mungkin ada yang sudah paham, pasti ada ya dari sekian orang, kemudian ada juga yang baru pertama kali mau memilih. Kemudian ada juga yang masih merasa dampak dari pemilih itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Atau memang ada yang benar-benar tidak tahu apa itu pemilu, apa itu KPU begitu kan. Ini menjadi tanggung jawab kita, untuk yang pertama itu jelas menyediakan informasi yang benar dan mudah dipahami. Ini kunci Mbak Ina. KPU bertugas untuk menyampaikan informasi yang secara akurat, sederhana, dan mudah dipahami begitu kan. Ini bisa dimulai dari kalau dekat dengan tahapan pemilu ya ada beberapa macam tahapan pemilu apa saja, kemudian bagaimana cara mengecek data pemilih, cara ngecek di cek DPT online misalnya begitu. Kemudian bagaimana sih tata cara menghitung suara itu sampai merekapnya. Kemudian ada juga terkait dengan bagaimana pentingnya menggunakan hak pilih. Ini perlu kita sadarkan secara terus-menerus dan berkelanjutan Mbak Ina. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu tidak bingung dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau informasi yang keliru. Kemudian yang kedua itu ikhtiar kita adalah bagaimana melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ini bisa menjangkau semua kelompok masyarakat. Di tengah ketatnya efisiensi anggaran, ini menjadi salah satu tantangan kita sebagai penyelenggara pemilu di luar tahapan ini untuk terus berinovasi, berkreasi agar program-program kita ini bisa menyasar kepada masyarakat umum. Apa yang bisa kita lakukan? Ikhtiarnya ya kita mendekatkan diri menuju ke kelompok-kelompok komunitas tersebut. Bisa ke teman-teman KWT, kemudian di teman-teman nelayan, di basis-basis komunitas rentan dan termarginalkan, ada kelompok perempuan, disabilitas, pemilih pemula dan pemilih pemuda yang lainnya. Dan kita tahu bahwa setiap kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Jadi pendekatannya tentu berbeda. Perlu ada inovasi dan kreativitas dari kita sebagai penyelenggara pemilu untuk menyampaikan informasi tersebut agar mengena ke semua lapisan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran bukan sekedar pengetahuan. Sosdiklik itu bukan hanya sekedar informasi teknis saja Mbak Ina, tapi juga membangun kesadaran bahwa memilih adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Harapannya ketika masyarakat itu datang ke TPS ya tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar karena ada arahan, tapi karena benar-benar memahami arti penting suaranya tersebut. Kemudian yang selanjutnya juga mendorong pemilih untuk bersikap kritis dan rasional. Ini bisa dilakukan dengan cara mengenalkan beberapa kanal digital media kita, portal-portal, ada info pemilu, ada cek DPT online, di mana di portal tersebut kita bisa mengetahui rekam jejak peserta pemilu, kalau di info pemilu, ataupun bisa cek keanggotaan parpol, begitu kan, dimasukkan NIK-nya di portal tersebut. Kemudian juga mengajak masyarakat untuk tetap menolak politik transaksional. Kemudian tidak mudah percaya dengan hoax serta menghargai perbedaan pilihan di antara sesama. Kemudian yang selanjutnya juga penting bagi kita Mbak Ina membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya yakin lembaga KPU ini tidak bisa bekerja sendiri. Artinya harus berkolaborasi, bermitra, membangun jejaring dengan akademisi mungkin, dengan organisasi kemasyarakatan, dengan beberapa komunitas, dengan teman-teman media, juga dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dan kolaborasi ini harapannya bisa menjangkau seluas-luasnya terkait dengan pendidikan
pemilih. Kemudian yang terakhir Mbak Ina, menjaga bagaimana agar api demokrasi ini tetap sehat. Di mana sosialisasi dan pendidikan pemilih ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membangun budaya demokrasi yang sehat, partisipatif dan berkelanjutan. Ibu, jadi tugas peran KPU sangat berat ya Bu ya, Iya. banyak hal yang harus dilaksanakan dan dari sekian banyaknya pasti sudah ada bentuk konkret ya Bu yang sudah dilaksanakan KPU pada masyarakat. Eee, ini Bu, mungkin di sebagian atau apabila ada nih masyarakat yang apatis nih, ada nggak cara dari KPU menurut Ibu yang paling efektif Bu, untuk kemudian mengajak orang-orang yang demikian Bu? Eee, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu ikhtiar kita adalah melakukan kegiatan sosialisasi yang sifatnya langsung mengena di komunitas ya, Kak Ina. Dan ini tentu pendekatannya pasti akan lebih dekat, lebih personal dan lebih relevan dengan isu-isu yang ada. Bagaimana ketika kita bicara politik itu ya yang dekat dengan lingkungan kita sekitar. Contohnya nih, bagaimana nih kebijakan para pemimpin kita ini mempengaruhi harga hari ini. Kira-kira harga beras hari ini berapa Mbak Ina? Iya, sekian Bu. Ya, harga cabai begitu, kemudian itu berdampak pada harga gorengan, harga kopi yang sehari-hari kita konsumsi. Dan contoh lain itu juga ada imbasnya kepada pekerjaan, kepada bantuan-bantuan, kemudian ada infrastruktur, dan itu real disanding atau ada di kehidupan sekitar masyarakat kita. Dan itu kunci ketika kita bicara demokrasi, kita bicara pemilu nggak usah jauh-jauh deh dari itu, nggak usah muluk-muluk deh. Kita cukup sampaikan itu bahwa setiap hal yang terkait dengan kehidupan kita itu erat hubungannya dengan pemilik kebijakan. Dan tentu suara kita menentukan bagaimana kebijakan itu akan berpihak atau tidak. Ya harapannya masyarakat atau pemilih semakin bisa ini ya Bu, menggunakan hak pilihnya ya Bu, tidak ada lagi apatis ataupun maupun golput tadi ya Bu ya? Dengan cerdas tentunya Mbak Ina. Pastinya Iya. Ibu. Ibu ini bincang kita tuh semakin menarik Bu, tapi sayangnya waktunya terbatas Bu. Jadi terima kasih Ibu atas kesempatannya berbincang pada hari ini. Sama-sama Mbak Ina. Mungkin siap Ibu sehat dan sukses selalu untuk Ibu Izur. Namun sebelum kita tutup Bu, mohon berkenan untuk closing statement-nya Bu. Partisipasi dalam pemilu bukan hanya sekedar hak, tapi juga terkait dengan tanggung jawab. Dari satu suara, turut serta menentukan arah kebijakan dan masa depan kita. Baik, terima kasih Ibu. Baik teman pemilih, terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Update terus informasi dari KPU Kabupaten Kulon Progo melalui kanal-kanal resmi KPU Kabupaten Kulon Progo. Ikuti terus podium KPU Kabupaten Kulon Progo. Karena suara kita harus didengar. Pergi ke Wates membeli bakpia, pulangnya mampir beli jamu. Demikian podium hari ini ya, tetap jadi pemilih cerdas selalu.